Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zikri dengan NIM 6120123422 kelas RA 12 Manajemen dan Bisnis. Saya kuliah di Universitas Primageraha Banten. Di sini saya akan mengulas materi tentang manajemen lintas budaya yang telah saya pelajari. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Manajemen lintas budaya adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami, mengelola, dan mengoptimalkan interaksi antara individu atau organisasi dari berbagai latar belakang budaya. Dalam dunia bisnis global, perbedaan budaya dapat mengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan efektivitas kerja sama tim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai, norma, dan kebiasaan dari berbagai budaya menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang pertama yaitu ada definisi manajemen lintas budaya ALNI tahun 2002. Manajemen lintas budaya atau dengan disebut cross-cultural management merupakan perilaku orang-orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan serta kelompok pelanggaran di budaya yang berbeda. Kita lanjut ke apa itu manajemen lintas budaya. Studi tentang bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam organisasi, serta bagaimana manajer dapat efektif mengelola tim dan proyek yang melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, pemahaman lintas budaya menjadi sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Perusahaan yang mampu memahami dan mengelola perbedaan budaya akan lebih siap bersaing di pasar global. Tantangannya seperti dalam manajemen lintas budaya adalah memahami dan mengatasi perbedaan budaya, seperti gaya komunikasi, nilai-nilai, dan norma sosial. Manfaat dari manajemen lintas budaya meliputi peningkatan efektivitas tim, peningkatan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kepuasan karyawan. Bisnis digital yang mampu memahami dan mengelola perbedaan budaya akan lebih siap bersaing di pasar global. Manfaat lainnya, keanekaragaman budaya sebagai aset untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Contohnya seperti penerapan manajemen lintas budaya dalam bisnis digital adalah dengan menyesuaikan strategi pemasaran dan produk dengan budaya target pasar global. Jaringan sosial untuk kaum profesional. Menurut statistik, penggunanya mencapai 467 juta orang di 2000 negara di dunia. Ia merupakan salah satu jaringan sosial paling populer dalam pengguna aktif. Ia tersedia dalam 24 bahasa. LinkedIn menghubungkan investasi dan bisnis dengan kaum profesional dan karyawan sehingga bisa saling menemukan kecocokan. Perusahaan menemukan karyawan yang tepat, sementara pekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. LinkedIn juga bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesuksesan karir jika kita memanfaatkannya dengan baik. Hubungan LinkedIn dengan bisnis. Yang pertama ada jaringan profesional. LinkedIn adalah platform jaringan profesional terbesar di dunia.
Dengan membangun portofolio bisnis Anda di LinkedIn, Anda dapat terhubung dengan rekan kerja, klien potensial, mitra bisnis, dan profesional lainnya yang dapat membantu Anda dalam mengembangkan bisnis Anda. Yang kedua ada pencarian dan rekrutmen. Banyak perusahaan dan perekrut menggunakan LinkedIn sebagai alat utama untuk mencari bakat dan merekrut karyawan baru. Dengan memiliki portofolio bisnis yang kuat di LinkedIn, Anda dapat meningkatkan visibilitas di kalangan mereka yang mencari keterampilan atau layanan yang Anda tawarkan. Yang ketiga ada meningkatkan citra dan kredibilitas. Memiliki portofolio bisnis yang lengkap termasuk ulasan pelanggan, proyek yang sudah diselesaikan, dan keterampilan yang dimiliki dapat meningkatkan citra dan kredibilitas Anda di mata calon klien dan mitra bisnis. Ini membantu membangun kepercayaan dan membuat Anda terlihat lebih profesional. Yang keempat ada berbagai konten dan pengetahuan. LinkedIn adalah platform yang hebat untuk berbagai konten dan pengetahuan tentang industri Anda, dan mempostingkan artikel, postingan, atau berpartisipasi dalam diskusi Anda dapat menunjukkan keahlian dan kepemimpinan Anda dalam bidang tertentu yang dapat menarik minat calon klien yang meningkatkan pengakuan mereka. Terus yang kelima ada peluang bisnis. Peluang bisnis di LinkedIn dapat menjadi tempat untuk menemukan peluang bisnis baru, baik itu dalam bentuk kemitraan, proyek, kolaboratif, atau peluang penjualan. Dengan membangun dan memelihara jaringan dengan baik, Anda dapat menemukan peluang yang mungkin tidak Anda temui di tempat lain. Yang keenam, ada memperluas jangkauan global. LinkedIn adalah platform global yang dapat membantu Anda memperluas jangkauan bisnis Anda ke pasar internasional. Dengan berinteraksi dengan profesional dari berbagai belahan dunia, Anda dapat memperluas jaringan Anda dan menjangkau klien atau mitra potensial di luar wilayah lokal untuk membuat LinkedIn lebih terkenal dan efektif dalam pemasaran digital. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada negosiasi bisnis internasional lintas budaya. Negosiasi bisnis internasional adalah proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan pertukaran gagasan, informasi, dan tawaran antara bisnis yang berasal dari berbagai budaya untuk mencapai kesepakatan. Proses ini juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, kemampuan komunikasi yang kuat, dan fleksibilitas dalam prosedur bisnis. Terakhir ada tujuan negosiasi bisnis internasional. Mencapai kesepakatan. Tujuan utama negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak. Membangun hubungan, negosiasi tidak hanya tentang kesepakatan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan mitra bisnis internasional. Menghadapi tantangan lintas budaya, negosiasi internasional seringkali melibatkan tantangan komunikasi lintas budaya yang membutuhkan kesadaran akan syarat verbal dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai prosedur bisnis. Tidak ada